Ya, jadi tidak harus pada indeks-indeks ataupun kumpulan indeks saham pada indeks-indeks tertentu seperti LQ45, IDX30, kemudian ada syariah indeks dan saham tech dan lain sebagainya. Mhm. Cukup kita itu kita melihat ke seluruh indeks itu ada semuanya. Dengan cara apa? Strict to the fundamental factor. Jadi teman-teman Mhm. yang pemula kan biasanya spirit belajarnya cukup tinggi ya. Pelajari secara fundamental setiap saham mana dan kemudian dilakukan screening. Kalau tidak mau belajar sendiri, maka dia bisa bertanya kepada para analis yang ada mungkin di teman-teman yang ada di brokerage ya. Mhm. Nah, di screening saham mana yang masih memiliki fundamental yang kuat, ya. Artinya apa? Artinya dia masih under value, ya, masih harga pasarnya masih berada di bawah dibandingkan dengan harga yang wajarnya. Kemudian juga ada potensi pertumbuhannya di masa yang akan datang masih cukup tinggi, ya. Dan biasanya saham-saham yang cukup diminati oleh para investor institusional, karena biasanya institusi investor itu bisa masuk ke sana karena sudah melakukan analisis fundamental yang sangat dalam. Jadi tinggal Iya. diikuti. Nah itu bisa dilakukan ya cara-caranya bagi pemula ya. Nah bisa itu adalah saham blue chip ya. Bisa juga Heeh. saham yang baru muncul aja, baru IPO mungkin itu adalah kandidat saham yang memiliki potensi under value loh. Jadi artinya bukan hanya serta merta saham yang bagus itu hanya blue chip. Mungkin saham-saham di third liner, second liner, yang penting adalah secara fundamental dia masih atraktif, masih under value, masih diukur. Mhm. Misalnya under value itu gambarannya seperti apa sih? Misalnya kita menganggap bahwa nilai kewajarannya dia ada 1.000, di Rp1.000 nilai wajarnya. Kemudian ternyata harga pasar hanya 500. Berarti kan ini murah. Kenapa bisa demikian? Karena dari 500 berpeluang potensinya menuju ke harga wajarnya 1.000 perak. Ada potensi apa? Naik. Nah itu yang kita cari ya. Dengan cara benchmarknya adalah tetap di fundamental Baik. analisis yang bisa kita lihat mungkin di di laporan-laporan broker atau bisa belajar sendiri. Mhm. Baik. Pak Fendi, kita gantian lagi nih, dari tadi saya yang nanya mulu, ini sekarang kita kembali lagi nih ke pertanyaan dari Sobat Cuan yang sudah bertanya melalui Instagram @CNBC Indonesia. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ini dari @Bang Rijak. Cara menemukan saham multi-bagger sulit nggak? Dan yang kedua dari Sobat Cuan kita @resahusni_. Apa semua saham gocap itu saham gorengan? Nggak ada yang berpotensi jadi multi-bagger? Menarik-menarik nih pertanyaannya Pak Fendi, dan juga menantang sepertinya ya. Kita mulai dari pertanyaan yang Iya. pertama dulu, ini cara menemukan saham multi-bagger seperti apa nih? Apakah sesulit mencari jarum dalam jerami gitu Pak Fendi? Ya, ya pertanyaannya luar biasa ya. Apakah sulit? Ya, jawabannya memang sulit ya. Karena apa? Karena memang multi-bagger itu mesti kita lakukan mendalami betul ya tentang bagaimana kinerja perusahaan, outlook-nya ataupun potensinya di masa yang akan datang, dan kemudian kita kita lihat apakah dia under value atau tidak. Itu bukan perkara yang mudah. Jadi saya setuju ya. Seperti Mhm. kita mencari jarum di tumpukan jerami ataupun di atas lapangan ya. Jadi Mhm. intinya adalah sulit, tapi bukan berarti itu tidak bisa ya. Tetap bisa. Kalau saya sendiri, saya di PT Al-Quran di Indonesia Nusa melakukan research untuk menseleksi saham-saham multi-bagger, paling tiga ada 3 kriteria utama. Yang Mhm. pertama adalah bahwa perusahaan emiten itu memiliki model bisnis yang memiliki return atau tingkat keuntungan lebih tinggi daripada biaya modalnya. Nah, itu nanti ada ukuran-ukurannya. Atau kita sebut analisisnya adalah economic value added-nya. Kita lihat. Baik. Nah, itu biasanya kalau yang besar, yang misalnya positif besar, itu kemungkinan dia mengalami kenaikan harga tinggi itu juga semakin besar. Yang kedua kriterianya adalah perusahaan emiten yang memiliki potensi pertumbuhan paling tinggi, double digit, untuk 5 tahun ke depan. Nah, ini kan bisa kita lihat dari growth-nya ya, dari growth Mhm. apa? Penjualannya, kemudian dari net income-nya atau labanya, atau dari ekuitasnya, ya. Itu bisa kita atau cash flow-nya, atau free cash flow-nya bisa kita ukur. Nah, biasanya juga itu memiliki historis kenaikannya juga bisa berkali-kali lipat. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan emiten yang manajemennya itu bagus, ya, menerapkan good corporate governance, sangat comply ataupun compliance dengan aturan, juga menerapkan risk management, dan dia memiliki visi strategi bisnisnya adalah implementasi
building value leadership ataupun berorientasi pada nilai perusahaan. Nah, ini juga memiliki record historis, mereka mengalami kenaikan sampai berkali-kali lipat. Jadi dengan identifikasi ini, paling tidak meskipun sulit untuk menemukannya, paling nggak kita bisa terapkan untuk melakukan screening saat ini. Apakah ada yang memenuhi kriteria tadi yang saya sebutkan? Kalau ada, maka ini bisa menjadi strong candidate ataupun suatu kandidat yang kuat. Ini akan bisa menjadi multi-bagger paling nggak untuk 1 hingga 5 tahun ke depan. Nah, jadi pertanyaannya sulit, tapi bisa kita peroleh ataupun kita analisis saham mana yang menjadi kandidat untuk saham multi-bagger. Untuk cuan yang bertahan lama berarti ini emang usahanya harus multi juga ya Pak Fendi, bukan cuma sahamnya doang yang multi-bagger, tapi usahanya juga harus multi. Nah tapi kalau kita lihat ini sebelum kita ke pertanyaan yang kedua, kalau kita lihat nih ya misalnya kita udah tahu nih sahamnya adalah saham multi-bagger begitu dan dia sudah naik cukup tinggi ini karena 5 tahunan contohnya ini bergerak penguatannya udah 179%. Nah kalau kita mau entry juga, mau ikut juga itu apakah masih memungkinkan begitu Pak Fendi atau ya udah cari saham multi-bagger lain aja? Nah ini ya yang harus kita pahami. Jadi kalau saham itu adalah saham multi-bagger, meskipun dia itu dalam posisi yang sedang uptrend, artinya uptrend kan berarti mungkin saat ini harga tertinggi dibandingkan yang sebelumnya, jadi masih dalam posisi harga yang tinggi. Kalau dia masih undervalue dan memiliki potensi growth yang sangat tinggi, maka tentu saja kita bisa masuk kembali meskipun harganya boleh dikatakan saat ini kita katakan sudah tinggi atau sudah mengalami kenaikan, masih di uptrend. Nah itu bisa kita masuk kembali ya ataupun add more, istilahnya adalah menambah portfolio kembali di saham itu karena masih apa? Masih atraktif, masih undervalue. Nah kemudian cara cross check yang lainnya bagaimana? Setelah kita melihat itu, kita harus juga menggunakan alat analisis, technical analysis, mungkin trend analisisnya juga. Itu untuk apa? Untuk memvalidasi action yang akan kita lakukan untuk masuk ke situ. Dan masih ada peluang naik, ya maka kita akan lakukan itu. Namun demikian sebaliknya, kalau ini ternyata adalah saham saham gorengan, naik, tetapi kemudian tidak didukung oleh kondisi fundamental yang cukup memadai atau sudah kemahalan, sudah overpriced, maka kenaikan ini tentu saja probabilitasnya tidak akan sustain, ya, tidak akan naik terus-menerus. Nah, apalagi kalau kita cross check nanti dengan trend analysis, pada saat dia tuh mengalami pembalikan arah, maka itu adalah timing yang sangat bagus sekali untuk kita segera exit ataupun melepas saham tersebut. Karena apa? Karena memang harus cepat atau lambat harus dilepas. Dan itu akan menjadi semacam exit point yang paling optimum barangkali dengan menggunakan alat bantu technical analysis. Karena di screening dengan fundamental dia sudah tidak masuk. Ini sudah sangat overpriced. Maka pada saat itu adalah exit yang cukup bagus sehingga kita bisa tetap profit barangkali ya meskipun di saham gorengan. Atau yang paling tidak kita bisa melindungi diri dari potensi kerugian yang lebih dalam lagi. Karena ini adalah saham-saham yang gorengan. Baik, Pak Fendi ini menarik sekali tips dan juga trik yang membedakan begitu ya antara saham multi-bagger dan juga saham gorengan. Namun sayang sekali waktu kita terbatas Pak Fendi, moga-moga kita punya waktu lagi ya untuk ngobrol-ngobrol ini terkait dengan perbedaan kedua saham tersebut dan juga ngomongin tentang itu ya analisis-analisis teknikal seperti yang dikatakan Pak Fendi tadi.